Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Khairul Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Public Relation dan teman-teman kelas A yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Etika Profesi Public Relation. Sebelum kami memaparkan hasil diskusi kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Zulfiani, NIM 4118174, Alfi Hikmatin, NIM 4188233, ada Alvina Damayanti dengan NIM 4118238, dan saya sendiri Andrian NIM 4118192. Langsung saja, ada beberapa subbab yang akan kami presentasikan. Yang pertama ada prinsip-prinsip etika profesi, yang kedua ada ihwal etika, yang ketiga definisi etika, yang keempat etika dan citra, yang kelima etika dalam kegiatan public relation, yang keenam profesi dan profesional. Untuk masing-masing subbab nanti akan disampaikan oleh masing-masing dari anggota kelompok kami. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Rizky Zulfiani. Kepadanya dipersilahkan. Prinsip etika profesi. Prinsip-prinsip etika profesi sendiri ada 6 bagian. Yang pertama tanggung jawab. Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap dampak atau akibat tindakan dari pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan pelaksanaan profesi. Yang kedua, kebebasan. Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan, memiliki komitmen, dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik. Yang ketiga, kejujuran. Jujur dan serta merta terhormat pada profesi yang disandangnya. Yang keempat, keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini yaitu dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau menanggung milik orang lain. Mengganggu milik orang lain. Yang kelima, otonomi. Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Yang keenam, integritas moral. Bahwa profesional juga mempunyai integritas pribadi atau moral yang tinggi, karena itu punya komitmen pribadi untuk menjaga keseluruhan profesinya, nama baiknya, dan kepentingan orang lain dan masyarakat. Ada ihwal etika. Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, etika adalah nilai-nilai atau asas-asas moral yang dijadikan sebagai pegangan umum bagi penentuan baik dan buruknya perilaku manusia atau salah benarnya tindakan manusia sebagai manusia. Ditinjau dari sudut ilmu komunikasi seorang pejabat, humas adalah komunikator organisasional, bukan komunikator individual seperti seorang kiai memimpin pesantren ataupun seorang dosen di perguruan tinggi. Seorang profesional organisasi kegiatannya menyangkut penilaian masyarakat, sehingga banyak organisasi yang berkaitan dengan profesionalisme menyusun suatu kode etik yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya. Demikian maka di masyarakat dikenal sebagai kode etik, misalnya kode etik jurnalistik,
kode etik perfilman, kode etik kedokteran, kode etik periklanan, dan masih banyak kode etik yang berhubungan dengan masyarakat. Definisi etika. Menurut von Manis, ada batas-batas yang mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita inginkan dan yang bisa kita lakukan. Sebaiknya, ada sesuatu yang harus kita lakukan yang sebenarnya tidak kita inginkan dalam hubungan itu. Jadi, dapat disimpulkan etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang yang terkait dengan sifat baik atau buruk. Etika dan citra. Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat humas karena menyangkut penampilan atau profil dalam rangka menciptakan dan membina citra atau image organisasi yang diwakilkan. Kisah yang disinter Effendi 1988. Citra adalah dunia sekeliling kita yang memandang kita, sedangkan penampilan adalah definisi kita sendiri dalam titik pandang mengenai kita. Citra suatu organisasi mempresentasikan nilai atau value, baik value konsumen ataupun publik-publik terkait lainnya. Citra yang baik dari sebuah perusahaan atau organisasi merupakan aset, karena citra memiliki dampak terhadap efektivitas komunikasi dan operasional atau perusahaan dalam berbagai segi. Alonso 1990 mengidentifikasi adanya 4 peran citra bagi suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga. Yang pertama, citra menceritakan harapan. Yang kedua, citra sebagai penyaring. Yang ketiga, citra adalah fungsi dari pengalaman dan pengharapan. Yang keempat, citra memiliki pengaruh penting bagi manajemen. Supaya citra yang dipersiapkan publik baik dan benar dalam arti konsistensi antara citra dan realitas, maka citra perlu dibangun secara jujur. Cara yang sudah digunakan secara luas dan mempunyai kredibilitas tinggi adalah melalui kegiatan humas atau public relation yang profesional. Selanjutnya, etika dalam kegiatan public relation. Telah kita ketahui, ciri hakiki manusia bukanlah dalam pengertian wujud manusia, melainkan proses rohaniah yang tertuju pada kebahagiaan yang menyangkut watak, sifat, perangai, kepribadian, tingkah laku, dan lain sebagainya, serta aspek-aspek yang menyangkut kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia. Oleh karena itu, dalam hubungan Indonesia yang baik terlebih lagi sebagai insan humas, maka akan tampak betapa pentingnya faktor etika. Disebut orang penting karena sebelum melaksanakan hubungan manusia, sikap etis harus tercermin terlebih dahulu pada diri seseorang humas yang profesinya banyak menyangkut hubungan manusia tersebut. Dalam hubungannya dengan kegiatan manajemen perusahaan, sikap etislah yang harus ditunjukkan seseorang humas dalam profesinya sehari-hari. Ada beberapa kode etik public relation. Yang pertama ada International Public Relation Association atau IPRA. Tujuan dari IPRA atau IPRA yang pertama itu ada saling bertukar pikiran, ide, gagasan, pengalaman untuk pengembangan profesi public relation dalam taraf internasional. Selain itu juga merupakan publikasi dari studi bersama. Tujuan selanjutnya yaitu menyelenggarakan kongres, pertemuan internasional dengan tujuan lebih banyak mengetahui public relation dalam taraf internasional. Selanjutnya mengembangkan dan menentukan standar fungsi public relation dalam praktik. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan public relation untuk kepentingan para anggota IPRA. Selain ada kode etik IPRA, selanjutnya yaitu ada kode etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APPRI. Tujuan dari APPRI sendiri yaitu yang pertama merupakan sarana untuk para anggotanya dalam soal-soal kepentingan usaha dan profesi, dan menjadi forum koordinasi praktek public relation.
Selanjutnya yaitu merupakan medium bagi masyarakat umum untuk mengetahui mengenai pengalaman dan kualifikasi para anggotanya. Selanjutnya, membantu untuk mengembangkan kepercayaan umum atas jasa public relation. Tujuan dari APPRI selanjutnya yaitu menghimpun, membina, dan mengarahkan posisi perusahaan public relation nasional agar secara aktif, positif, dan kreatif turut serta dalam usaha mewujudkan masyarakat ya dan UUD 1945. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu mewujudkan fungsi public relation yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode praktik dan kode etik yang lazim berlaku secara nasional dan internasional. Kemudian kode etik public relation yang terakhir yaitu Persatuan Hubungan Masyarakat atau Perhumas. Tujuan dari Perhumas tersebut yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para profesional hubungan masyarakat di Indonesia, untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mengenai hubungan masyarakat, meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi dan pengalaman di antara para anggotanya, dan untuk menyelenggarakan hubungan dengan organisasi-organisasi yang serumpun dengan bidang hubungan masyarakat. Materi selanjutnya yaitu profesi dan profesional. Untuk menjadi seorang profesional harus memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada seorang, seperti 1. Memiliki skill atau kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Hal tersebut bisa didapatkan dari pendidikan, pelatihan maupun pengalaman pribadinya. Yang kedua, memiliki kode etik. Kode etik merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara tertulis maupun formal dan normatif. Hal tersebut bisa dijadikan tolak ukur dalam profesi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab sangat diperlukan dalam profesi supaya bisa menjalankan tugas profesinya secara maksimal. Yang keempat, memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat atau publik yang tinggi. Selanjutnya ada menjadi salah satu anggota organisasi dan otonomisasi organi profesional. Hal tersebut ditujukan agar bisa mempunyai kemampuan dalam public relation dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Melalui pemahaman etika profesi yang dipaparkan di atas, diharapkan profesional dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan untuk kesadaran etis, kemampuan untuk berpikir secara etis, kemampuan untuk berperilaku secara etis, dan kemampuan untuk kepemimpinan secara etis. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan tadi. Untuk kesimpulannya, terkait pembahasan etika profesi public relation dapat dijabarkan mulai dari prinsip-prinsip etika profesi, ihwal etika, definisi etika, etika dan citra, etika dalam kegiatan public relation, dan serta profesi dan profesional. Dengan adanya etika tersebut, kita memandang perbuatan dan mengatakan bahwa perbuatan itu bisa dikatakan baik atau tidak, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur. Dalam hal ini, kita seolah-olah menilai, mengukur suatu perbuatan dengan norma atau prinsip moral. Jika perbuatan itu sesuai dengan prinsip yang bersangkutan, maka dapat dikatakan sesuai, baik, adil, jujur.
Akan tetapi kalau perbuatan itu tidak sesuai dengan prinsipnya, maka bisa dikatakan perbuatan itu disebut buruk, tidak jujur, tidak adil, dan sebagainya. Di samping itu, ada cara pandang lain, penilaian etis lain yang tidak begitu memandang perbuatan, akan tetapi lebih memandang keadaan pelaku sendiri, keadaan pelaku yang melakukan. Ya, sekian dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya yaitu tanya jawab yang akan kita laksanakan di grup WA kelas A. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.